Pra MLP PBNU digelar di Surabaya, tetapi sembunyi-sembunyi. Ini serius atau tidak? Karena teman-teman media di Surabaya pun menginformasikan sembunyi-sembunyi. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya tidak ada, hanya kemudian dimainkan di media, atau ya ini sebuah strategi bagaimana supaya tidak terdeteksi dan akhirnya MLP bisa dilaksanakan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan para lawan ketidakadilan. Pra MLP tetap dilaksanakan meskipun ada pertanyaan. Ini aneh, pra MLP ini kok dirahasiakan? Tidak jelas, ya terbuka saja katanya. Mengapa? Karena informasi awal mau digelar ramai di Surabaya. Selanjutnya oleh PCNU Surabaya ditolak, PWNU Jawa Timur menolak, tetapi panitia akan tetap melaksanakannya dan akan dilaksanakan di pondok tertua di Surabaya. Tetapi PCNU sampai melapor kepada Polrestabes Surabaya untuk menggagalkan sebuah kegiatan yang mengatasnamakan NU tetapi tidak atau bukan dari NU, hanya ngotot tetap dilaksanakan. Itu adalah hak kami sebagai warga negara berkumpul berserikat. Namun kemarin informasinya tetap dilaksanakan, tapi disembunyi-sembunyi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya yang terjadi bagaimana. Pertama kita baca di CNN Indonesia, rangkaian pra MLPNU mulai digelar hari ini, lokasi dirahasiakan. Ini suasana seperti pada waktu Orde Baru, khususnya ketika semua ormas harus menggunakan azas Pancasila, sembunyi. Kemudian yang kedua, PBNU anggap aneh pra MLP NU dirahasiakan, tidak jelas, terbuka saja. Dan yang terakhir adalah di Berita Jatim. Nah, ini yang berita dari media lokal. Pra MLP NU digelar hari ini Surabaya, lokasi dirahasiakan. Kalian pilih yang mana? Kita gabungkan saja, hanya berangkat dari yang di Berita Jatim. Pra MLP NU digelar hari ini Surabaya, lokasi dirahasiakan. Surabaya, beritajatim.com, rangkaian Pramuktamar Nahdlatul Ulama MLP NU dinyatakan dimulai pada Selasa. Bertempat di Surabaya, Jawa Timur dengan lokasi dirahasiakan karena keamanan. Presidium Penyelamat Organisasi PO dan MLP NU Kiai Haji Abdus Salam Shoaib mengatakan agenda ini digelar dengan Forum Group Discussion FGD. Abdus Salam Shoaib atau Gus Salam bilang, FGD pertama ini mengusung tema evaluasi kinerja PBNU masa khidmat 2022-2027 seberapa mendesak MLP NU. Digelar di salah satu rumah kader NU Surabaya. Oh, menjadi berubah ya. Dahulu di pondok tertua, tetap menjadi di salah satu rumah. Peserta FGD adalah Presidium PO dan MLPNU dan delegasi dari 38 PWNU se-Indonesia. Mereka akan membahas subtema yang telah direncanakan dengan pemantik diskusi 4 pengurus NU wilayah Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, dan Papua, kata Gus Salam. Gus Salam juga turut menjelaskan alasan pemilihan tempat yang dirahasiakan tersebut. Kata dia, sebagai antisipasi terhadap pihak-pihak yang kurang berkenan atas pertemuan pra MLP NU ini digelar.
kayaknya tidak memungkinkan karena ada pihak-pihak yang ingin menggagalkan rencananya setelah kita press release. Enggak salam. Sementara diketahui agenda pra MLP NU sekaligus pertemuan silaturahmi Masyayikh dan Kiai Sepuh ini akan digelar resmi pada Jumat Sabtu 21 Desember 2024. Jadi masih besok. Dengan perencanaan pada hari Sabtu 21 Desember, panitia akan menggelar forum konsolidasi manajemen hasil FGD untuk mengidentifikasi nama-nama calon anggota Ahlul Hal wal Aqdi Ahwa dan nama-nama calon ketua umum PBNU. Kemudian dari nama-nama tersebut akan dibawa dan diusulkan dalam forum MLP dari hari H, dan panitia juga akan menetapkan tempat dan waktu pelaksanaan MLPNU serta sebagai haluan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam RTNU pasal 74 ayat 2. Itu kalau melihat berita Jatim, maksudnya yang mereka di Surabaya tapi juga tidak tahu di mana tempatnya. Tapi kalau kita merespon dari yang ditanyakan oleh PBNU seperti di CNN, PBNU anggap aneh pra MLPNU dirahasiakan, tidak jelas, terbuka saja. Ini yang disampaikan Ketua PBNU Ahmad Fahrozi atau Gus Fahrur menanggapi aneh jika panitia merahasiakan tempat digelarnya forum Muktamar luar biasa NU di Surabaya. Ini aneh saja. Kalau memang forum resmi seharusnya terbuka saja dan bisa divalidasi apakah benar pesertanya memang pengurus yang sah, kata Gus Fahrur kepada CNN Indonesia. Gus Fahrur menegaskan tidak percaya terhadap gelaran para MLP ini. Dia menilai para MLP tidak memiliki kejelasan mulai dari lokasi hingga orang yang hadir. Menurut dia, MLP harusnya dibuat transparan. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi tentang MLPNU yang dikritik oleh Gus Fahrur. Meskipun Gus Fahrur mengatakan tetap berjalan. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, pertama, bahwa terjadi ketidakkonsistenan teman-teman panitia PO MLP PBNU yang dahulu mengatakan bahwa akan ada pramuktamar di Surabaya di di tempat pesantren tertua. Itu semua menunggu-nunggu tentang informasi tersebut. Tetapi faktanya H-1 hari H pelaksanaan, siapapun tidak tahu di mana itu, dan bahasanya di rumah salah satu kader NU di Surabaya. Ini menunjukkan ketidakkonsistenan, apalagi jauh sebelumnya mengatakan ya kami akan tetap menggelar meskipun aparat keamanan akan membuarkan. Ketidakkonsistenan ini kemudian berefek terhadap yang kedua. Maka orang semakin tidak percaya, tidak yakin terhadap muktamar luar biasa yang akan digelar karena pramuktamar aja tidak jelas. Pramuktamar tidak jelas, tempatnya tidak jelas, pesertanya tidak jelas, mengindikasikan bahwa ini tidak jelas. Sehingga seorang tidak yakin, orang tidak percaya terhadap pelaksanaan tersebut. Atau ini hanya lelucon saja. Sehingga ya pemberitaan yang ada di media mengalahkan dengan keberadaan aktivitas itu sendiri. Ini aneh, kata Gus Fahrur. Sehingga kalau memang ini serius, menurut saya harus dipublikasikan. Ketika berada head to head, berhadapan secara formal dengan PBNU, akan membuat ini besar, dan orang-orang taruhlah yang tidak suka dengan PBNU, orang-orang yang kecewa akan mendukung. Tetapi ketika sembunyi-sembunyi,
itu menurut saya agak sulit. Ketika kita masih ingat pada waktu Orde Baru dahulu, pada waktu pelaksanaan azas tunggal, hanya orang-orang yang mempunyai semangat tinggi terhadap organisasinya yang tidak menggunakan azas tunggal, mereka berjuang. Jadi mereka berjuang underground, di bawah tanah. Mengapa? Karena memang dilarang. Tapi ini kan sebetulnya ya memang pada dasarnya dilarang. Tetapi ya ketika mengatakan hak berkumpul berserikat, kalau memang berani, maka itu sesuatu. Sehingga tidak salah ketika PBNU mengatakan Gus Fahrur ini aneh, nggak jelas, goib. Pecinta masa depan kita tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Pada kesempatan ini kita bukan pada mendukung atau tidak mendukung terhadap MLP atau pra MLP, bukan, tapi bahwa yang terjadi dialektika itu di dalam membangun organisasi itu penting supaya tidak ada kesalahan dari siapapun dalam sebuah lembaga. Kalau ada sebuah kesalahan, maka ya harus diprotes, dikritik dengan yang sebenarnya, tidak harus sembunyi-sembunyi sehingga akhirnya ada sebuah solusi. Tetapi kalau yang terjadi seperti tersembunyi begini, PBNU itu kan organisasi yang jelas ya. Kalau kita melihat konten kemarin, ada sebagian yang mendukung tentang muktamar, tetap muktamar luar biasa, tapi ada juga yang tidak setuju. Di sini menurut saya perlu dialektika untuk bagaimana mencarikan solusi untuk semuanya. Bahwa di dalam sebuah lembaga itu akan ada konflik-konflik itu iya, tapi bahwa akan ada solusi-solusi terkait dengan apa yang terjadi. Bahwa PBNU sudah sekian lama berkonflik, tapi kemudian ada solusi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi solusi untuk semuanya. Kalau berani ya ambilkan karena ini tidak dilarang. Tapi kalau misalkan ada perbedaan-perbedaan yang ada, jadi dialogkan yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.